Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi amattana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, salihin salihat, para pecinta Al-Qur'an, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita diberi kesempatan berjumpa kembali dalam serial tafsir Al-Azhar, yaitu membersamai Buya Hamka dalam menafsirkan dan menadaburi ayat-ayat Al-Quran. Kali ini insya Allah kita akan membahas dua ayat dari surat Al-Baqarah, ayat 219 dan 220, yaitu tentang khamr dan perjudian. Mohon izin saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم Innallaha azizun hakim. Mereka bertanya kepada engkau dari hal minuman keras dan perjudian. Katakanlah, pada keduanya itu ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaat keduanya. Dan mereka bertanya kepada engkau dari hal apa yang mereka belanjakan. Katakanlah, kelebihan dari yang perlu. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu akan ayat-ayat supaya kamu berfikir di dunia dan di akhirat, dan mereka pun akan bertanya kepada engkau dari hal anak yatim. Katakan, mengatur baik-baik keadaan mereka adalah lebih baik. Dan jika kamu bercampur gaul dengan mereka, maka mereka itu adalah saudara kamu, dan Allah mengetahui siapa yang merusak, siapa yang suka memperbaiki. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberkatinya kamu, diberatkan maksudnya. Sesungguhnya Allah adalah maha gagah lagi maha bijaksana. Para pemirsa, Buya Hamka memberi judul di tafsir ini dengan minuman keras dan perjudian. Ya. Menurut keterangan As-Suyuti, kata beliau dalam Asbabun Nuzul, yaitu dari riwayat Abu Hurairah, ketika Rasulullah sampai di Madinah, beliau mendapati orang suka minum keras dan suka berjudi. Jadi saat Rasul sampai itu ada tradisi di situ, dua tradisi. Yang pertama adalah mabok dengan minuman keras, yang kedua adalah tradisi berjudi. Maka kemudian datang pertanyaan ini, dan kalau saja tiba-tiba keduanya langsung diharamkan, bisa jadi mereka akan berontak dan menolak. Maka ini adalah prinsip dakwahnya. Karena itu tidak dihapus. Hukumnya sudah tidak berlaku, tetapi menjelaskan bagaimana cara berdakwah kepada orang yang berjudi dan kepada orang yang meminum khamr. Tentu ketika disebut betul, judi itu mendatangkan pajak, tapi madharatnya lebih besar. Minuman keras juga begitu. Minuman keras kan kalau harganya mahal dipajaki jadi bagus. Tapi madharatnya lebih besar dari itu. Maka Rasulullah disuruh memberikan pengajaran, mendidik mereka. Ya, apa cara mendidikkan? Qul fihima ada manfaatnya. Maka di sini dikatakan menggunakan uslub qul anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Ya, jadi didahulukan ada madharatnya sekalipun ada manfaatnya. Maka di sini orang berpikir ya, ada manfaat, ada madharatnya. Sehingga ketika sudah terbiasa ini, nanti akan ada ayat berikutnya yang menyebutkan jangan dekati sholat dalam keadaan mabuk.
Ya, la taqrabus sholata wa antum sukara. Ketika sudah terbiasa, maka nanti hukum finalnya adalah jauhi berjudi, jauhi mabuk. Ya, karena itu merupakan perbuatan setan. Dan ini perlu waktu ya. Kalau mabuk tadi itu selain secara fisik membahayakan, karena dia menghilangkan kemampuan orang berpikir, itu juga membahayakan hal yang lainnya karena memungkinkan seseorang melakukan kejahatan yang lebih berat. Judi juga demikian. Sepayah-payah orang sudah mengumpulkan harta, kata Buya Hamka, kalau sudah dibawa ke tempat perjudian menjadi buruk. Kalau dia menang buruk, kalau dia kalah apalagi. Ya, harta benda yang dikumpulkan bersusah payah, kata beliau, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun bisa terlindas, licin, tandas di meja judi, keperluan hidup jadi terbengkalai. Harusnya menafkahi anaknya, menafkahi istrinya, banyak hal yang tertunda. Seorang yang kaya beberapa jam bisa berubah menjadi miskin, rusak rumah tangga, menyakiti yang kalah. Sebab itu judi dosanya sangat besar sekali. Disinilah Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan ajaran itu dengan dua jalan. Yang pertama, jalan supaya mereka mempertimbangkan ya madorotnya dengan manfaatnya. Ya, dosa yang lebih besar dengan manfaat yang sedikit. Orang kalau berpikir untungnya apa kalau cuman segitu aja dibanding madorotnya lebih besar. Nah, maka mengajak berpikir di sini. Orang yang minuman keras ya, alkohol, merusak jasmani juga merusak rohaninya. Sehingga membuatnya menjadi tidak sehat secara fisik dan non fisik. Orang yang berjudi juga demikian, ada manfaatnya, bisa membantu orang, tapi madorotnya melahirkan permusuhan, mengubah menjadi keputusasaan dan lain sebagainya. Nah, inilah didikan supaya orang, makanya di akhir ayat ini dikatakan la'allakum tatafakkarun. Apa yang dimaksud berpikir? Bagaimana Buya Hamka menjelaskan konteks berpikir? Lalu ada apa hubungan dengan ayat selanjutnya yang dikatakan fid dunya wal akhirah? Insyaallah kita akan sambung setelah jeda yang berikut. Para pemirsa, Buya Hamka halus sekali ya. Jadi hal-hal yang disampaikan tadi supaya manusia berpikir. Dan berpikirnya itu disambung sebenarnya. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Supaya seseorang berpikir, apa iya orang mendapatkan nafkah yang sekalipun dia mudah, itu kan ngumpulin yang bentuknya fisik berbentuk uang atau harta itu kan enggak cepat, enggak simsalabim, tapi bertahap. Ya. Apa iya setelah bertahap itu dihabiskan di meja judi? Ya. Apa iya orang yang sudah mapan, diberikan kenyamanan, berpikir cerdas, dirusak dengan minuman beralkohol, dirusak dengan hal-hal yang mengakibatkan dia kehilangan tradisi baiknya. Maka kata-kata la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah itu betul-betul relate, berhubungan dengan yang berikutnya. Maka mendengarkan ayat ini tidak bisa diambil sebentar, karena beliau juga di sini disebutkan ya pada ayat-ayat yang membahas ini pada tahapan sampai pada tahapan keras, yaitu mengharamkan atau perintah untuk meninggalkan, bahkan sampai ada hukuman, yaitu isinya mengancam keras minuman keras seperti yang terjadi di surat Al-Maidah ayat 90. Ini beliau sebutkan ya. Jadi memang ini tahap awal mengajak berpikir, lalu tahap 2 mereduksi la taqrabus sholata wa antum sukara, dan tahap ketiga adalah betul-betul meninggalkan. Judi online juga tidak kalah kerasnya. Bukan judi online saja sebenarnya, perjudian secara umum, karena sekarang lagi marak judi online, maka itu juga tidak kalah kerasnya. Karena perjudian itu akan melahirkan cepatnya berganti tadi. Jadi orang yang harusnya bertanggung jawab, dia tinggalkan. Dia terlantarkan anak istrinya. Yang tadinya kaya raya tiba-tiba jadi miskin. Orang yang miskin berharap jadi kaya dengan berjudi, itu merupakan halusinasi yang tidak akan pernah terjadi. Sehingga di situ nanti ada permusuhan, di situ ada intimidasi, dan nanti seseorang bisa terlilit hutang yang akan semakin memberatkan dia. Maka inilah cara Allah dalam menurunkan sebuah hukum yang disebut
beliau menyebutnya dengan at-tadrij fi at-tasyri', yaitu menurunkan syariat secara berangsur. Secara orang sekarang dengan sistematis, kata beliau. Orang-orang yang insaf di negara barat mengakui bahwa ahli sejarah seperti Arnold Toynbee, larangan minuman dan berjudi dari Nabi Muhammad berhasil sangat baik dan berbekas sampai sekarang telah 14 abad dalam kalangan umat Islam. Lalu di sini disebutkan ilmuwan-ilmuwan bahwa dan belum lama dalam pelaksanaan Piala Dunia yang terdekat kemarin di Qatar itu juga dipuji oleh seluruh dunia bagaimana pelaksanaan Piala Dunia di negara Muslim tidak ada alkohol, sekalipun ada dikarantinakan di tempat tertentu sehingga tercipta yang suasana kondusif, meminimalisir kerusuhan, kriminalitas dan lain sebagainya. Maka demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat supaya kamu berpikir. Nah ini masuk kepada bridging ayat selanjutnya. La'allakum tatafakkarun. Ya, ujung ayat menyuruh berpikir termasuk pemikiran mudarat dan manfaat tadi. Pertimbangan mudarat dan manfaat minuman keras dan judi, mudarat dan manfaat dalam mengorbankan harta benda di jalan Allah. Disuruh mikir. Daripada kamu habiskan untuk judi, ya, dipertaruhkan untuk sesuatu yang tidak jelas, kan berarti harusnya dia berpikir untuk sesuatu yang jelas, yaitu berjihad. Maka disuruhlah orang beriman untuk menggunakan pikiran bagaimana kalau dinafkahkan. Makanya ada ketika wayas'alunaka madza yunfiqun, bagaimana cara mendistribusikan harta. Makanya ada kata-kata qulil af. Harusnya kalau ada harta itu yang pertama prioritasnya kebutuhan pokoknya apa? Makanan, minuman, tempat tinggal, biaya pendidikan. Dan itu pasti ada kelebihannya, itu yang digunakan untuk menafkahkan. Ya, dan menafkahkannya itu bukan dengan berjudi, salah. Makanya di sini menarik ya, seandainya waktu cukup harusnya kita bisa memahami qulil af. Kata-kata al-af itu artinya bukan minta maaf. Nah, ini yang juga menjadi doa di Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar itu doanya kan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Al-afu di sini adalah tambahan, kelebihan. Kelebihan apa saja termasuk kelebihan kelonggaran hati sehingga mudah memaafkan. Nah, ini maksudnya adalah ketika kamu punya kelebihan harta, kecukupan dari sesuatu yang sudah minimal dipunyai oleh manusia, jangan gunakan berjudi. Jangan digunakan untuk beli wine yang mahal. Jangan digunakan untuk beradu nasib. Nah, berpikirlah kemaslahatan dunia dan akhirat. Ini makanya tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Apa itu? Nah, ini dia. Terkait wayas'alunaka 'anil yatama. Nah, terkait kalau ditanya tentang anak-anak yatim. Anak-anak yatim itu modusnya dua di zaman Rasulullah SAW hidup. Pertama modus yatim perempuan. Jadi anak-anak yatim perempuan itu terutama yang kaya-kaya, orang-orang berlomba-lomba mengkafilnya. Lalu ketika mereka sudah hartanya diambil, orangnya diambil, perempuan itu dinikahi tanpa diberi mahar. Makanya kemudian sampai muncul di awal surat An-Nisa itu pernikahan terhadap perempuan yatim yang sebaiknya tidak dilakukan. Makanya fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Jadi hanya jangan fokus pada ayat mathna wa thulatha wa ruba, tapi itu terkait dengan modus yang terjadi terhadap anak-anak yatim perempuan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ditanya tentang anak yatim, jawabannya adalah qul islahul lahum khair. Maka memperbaiki kondisi hidup mereka itu lebih baik, ya. Kalau tukhalituhum, kamu hidup bersama mereka, kamu ajak ke rumah, mereka makan seperti itu, kamu ajarkan mereka sebagaimana engkau ajarkan pada anak-anakmu, maka itu akan menjadi lebih baik lagi. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah Maha tahu mana yang menyukai kerusakan, mana yang menyukai kebaikan. Kerusakan adalah tadi menelantarkan anak-anak yatim laki-laki. Zaman itu modus ya, diterlantarkan. Yang perempuan dipilih karena bisa dinikahi, nggak pakai mahar, hartanya dapat, take over dua-duanya. Maka itu disebut keburukan. Walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Jika Allah berkehendak, Allah pasti bisa memberatkan. Tapi sesungguhnya Allah
menyukai keringanan. Maka yang disebut dengan keberatan itu adalah keberatan yang memberati jiwa kita. Karena sesungguhnya dosa itu apa yang mengganggu jiwa kita. Makanya al-ithmu ma haka fi nafsik. Dosa adalah yang berkata-kata dalam hatimu. Maka peliharalah perasaan halus dengan iman, niscaya harta anak yatim itu terpelihara dan dia terpelihara selama dalam asuhanmu. Jadi luar biasa. Transisinya halus sekali ya. Kita habis membahas tema besar tentang peperangan, kemudian ini di sini membahas tentang perjudian. Itu bukan peperangan di situ, itu menjadi hawa nafsu. Insya Allah nanti akan kita sambung atas satu hal penting lagi, penjelasan Buya Hamka setelah jeda yang berikut. Para pemirsa, apa makna yang disebutkan Buya Hamka tadi ya? Al-ithmu ma haka fi nafsik. Jadi dosa itu apa yang membisikkan kita ya, nggak nyaman kita. Kita melakukan kok kayak ada yang nggak beres gitu. Nah itu dosa. Nah memelihara itu ya dengan tadi menjaga perasaan kita, melatih. Maka sebenarnya bersedekah, mengusap kepala anak yatim atau membantu anak yatim, memberi orang-orang miskin, itu menghaluskan hati. Bagian dari kita punya feeling yang luar biasa. Untuk menjadi pemandangan bagi kita, memang banyak kita saksikan dengan jujur memelihara anak yatim dalam rumahnya, menyamakan mereka dengan anak sendiri, menyekolahkannya, maka rumah itu bisa menjadi berkah. Yang afdol begitu. Tapi nanti kalau seandainya itu kita tidak sanggup, kita juga bisa berkontribusi kok. Karena ada lembaga-lembaga yang memang mereka memiliki asrama yatim ya. Dan itu juga boleh. Jadi tidak selamanya menjadi satu bentuk. Karena tadi yang disebutkan menyantuni atau mengkafil anak yatim itu wa in tukhalituhum fa ikhwanuhum, itu idealnya. Tapi ketika tidak sanggup ya jangan sampai kita kehilangan momen untuk memperhalus perasaan kita dengan menyayangi dan bertalian, disebut di sini ya, secara kekerabatan dengan mereka. Berurutan dalam 3 hal di sini. Pertama dijawab terkait dengan harta benda. Jadi ini kan kalau kita bahas sebelumnya terkait dengan jihad, hijrah, itu pasti kan perlu harta. Maka sekarang juga terkait dengan harta. Judi itu pasti terkait dengan harta. Yang kemudian mabuk juga terkait dengan harta. Yang kedua adalah terkait dengan pemborosan di dalam distribusi. Ya, orang kan, oh saya punya uang bebas dong. Oh tidak, harusnya berpikir. Dan yang ketiga, salurkan harta kepada anak yatim. Jadi ini agar orang-orang berpikir. Ini saya punya harta, investasinya harus benar nih. Investasi benar itu apa? Dengan judi? Oh salah. Investasi yang benar itu apa? Dengan boros? Oh salah. Investasi yang benar adalah dengan berpikir kontributif, yaitu membahagiakan anak yatim. Dan itu menjadi seseorang bisa berpikir, terlatih untuk seseorang berpikir lebih cerdas, sehingga pertalian yang beliau sebut di sini ketiganya satu rumpun yaitu harta. Semua dijawab dengan jawaban yang memuaskan, dipatrikan untuk suruhan berpikir. Orang yang meminum minuman keras dan penjudi adalah orang yang memboroskan harta, menganiaya diri, dan membawa pada kecelakaan. Diterangkan bahayanya orang yang menafkahkan harta pada jalan Allah, mereka perlu bersabar. Padahal sebenarnya orang berjudi kalau kalah juga menyakitkan. Tapi orang yang berjihad itu mengeluarkan harta berat sekali. Lihat saja pada program-program, kalau kita punya namanya program hura-hura, itu pasti banyak senang. Mudah mengeluarkan uang. Tapi kalau programnya terkait dengan program kebaikan, itu angka sedikit aja menjadi sangat berat sekali. Maka itu perlu disebutkan kesabaran. Diperingatkan supaya menjaga diri dan keluarga, lalu baru masuk terkait dengan harta yang didistribusikan kepada anak-anak yatim. Nah, pada segmen ini saya ingin mengajak relasi 3 bahasan tadi. Yang pertama, kenapa menggunakan bahasa wayas'alunaka? Wayas'alunaka, itu kan sampai 3, wayas'alunaka anil khamri wal maisir, wayas'alunaka madza yunfiqun, wayas'alunaka anil yatama. Ini menandakan bahwa keaktifan uslub atau metodologi berdakwah Rasulullah SAW itu dengan Q&A,
question and answer. Jadi ada tanya jawab di situ sehingga bukan hanya pasif menunggu, tapi Rasulullah SAW hidup bersama mereka sehingga ada pertanyaan. Ketika datang, oh ada orang judi, ada orang mabuk, lalu mereka bertanya, jawab begini Muhammad. Kemudian ketika mereka melihat kok banyak orang yang hidupnya boros, ya di kota Madinah itu dikenal kemudian dengan taman-taman kesuburan, mereka kok kurang tepat sasaran, kurang hemat, maka harusnya pembelanjaan harta itu disesuaikan. Jadi qulil af, kamu butuhnya berapa, lebih sedikit itu untuk hal-hal yang sifatnya distribusi harta kamu. Harusnya kamu berpikir lebih itu. Apa? Yang ketiga, wa yas'alunaka 'anil yatama, dan yang ketiga itu adalah terkait dengan sama sebelumnya. Pola fikir yang diajarkan Allah dalam agama kita adalah pola fikir kontributif, supaya seseorang memiliki kontribusi dan mendermakan hartanya. Dan karena itulah diberikan jawaban pokok bahwa yang pokok adalah iman, sebab iman membawa kejujuran. Kalau iman telah ada, maka anak yatim ini tidak dianggap orang lain. Fa ikhwanukum, mereka itu adalah saudara. Kalau kita iman ada dalam dada kita ngelihat orang susah, mereka bukan orang lain. Ketika kita sedang kokoh imannya, ketika ngelihat ada orang perlu dibantu, mereka itu bukan orang lain. Mereka adalah saudara seiman. Itulah yang dipraktekkan oleh kaum muhajirin dan ansor, karena orang ansor menganggap orang-orang muhajirin adalah saudara-saudara mereka. Dan inilah yang menyebabkan seseorang selamat, karena mereka berpikir secara mendalam, pemikiran yang akan membawa manfaat dan berdampak baik di dunia ataupun di akhirat. Terakhir, kita bawa pulang pelajaran pentingnya adalah agama kita mengajarkan action. Agama kita mengajarkan bagaimana kita berkontribusi, bukan mengajarkan bagaimana kita mendapatkan keuntungan pribadi, bagaimana kita mengkolek, tapi kita diajarkan how to share and share more, how to give and give more, dan bagaimana melembutkan hati dengan menyayangi orang-orang lemah, termasuk adalah anak-anak yatim. Mudah-mudahan jiwa kita dilembutkan Allah dengan senantiasa mendistribusikan harta yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan cara-cara yang baik seperti yang dijelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.